Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Mulyadi dari SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Saya Miri Nursapita dari SMK Negeri 1 Lubuk Basung. Saya Levi Ardana dari SDN 35 Gumaran. Saya Rizky Manurung dari SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Agam akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang praktek coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Guru penggerak, tergerak dan menggerakkan. menggerakkan. Selamat siang Bu Levi, apa kabar hari ini? Selamat siang Bu Kiki. Alhamdulillah kabar baik. Kiki bagaimana kabarnya ini? Saya baik. Bu Levi, saya mengetahui bahwa hari ini Bu Levi akan melaksanakan coaching. Nah, sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Bolehkah Ibu ya? Boleh, silakan. Baik. Nah, nanti jika Ibu melaksanakan coaching, coach dan coaching akan saya amati. Dengan bersama coach Ibu nanti saya akan amati dan menilai sesuai rubrik yang ada. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot atau sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan kepada coach dan jawabannya yang disampaikan oleh coach itu apakah sudah sesuai. Nah, jangan lupa juga Ibu nanti disesuaikan alur ceritanya sesuai dengan apa yang telah kita sepakati. Kira-kira sebelum melakukan observasi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan setelah Ibu nanti melakukan coaching bersama coach Ibu. Bagaimana Ibu? Ya, baik, saya setuju. Silakan Bu Kiki. Kemudian ini Bu, saya ingin bertanya, kira-kira dalam coaching nanti kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan bersama coach dalam proses coaching nanti? Baik. Jadi pada pelaksanaan coaching nanti saya bersama Pak Hen, saya akan menggunakan alur cerita yang dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti adalah yang pertama itu adalah kesadaran penuh, yang kedua adalah mendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu. Oh baik, berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan antara lain itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dengan menjawab atau bertanya, melakukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kemudian apa kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik, dari ketiga kompetensi tadi, saya akan mengembangkan kompetensi spesifik. Yang pertama adalah sebagai pendengar aktif, yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti yang ingin Ibu kembangkan adalah kehadiran penuh ya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu nanti. Baik. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang Ibu harapkan dari coaching ini apa? Baik, Bu Kiki, jadi yang ingin saya capai dari kegiatan coaching ini adalah saya bisa memandu dan membimbing coaching ini Pak Hen untuk mencari jalan keluar dari masalah yang ia hadapi serta memunculkan ide-ide kreatif yang ia miliki. Oke. Jadi indikator ketercapaiannya adalah coach Ibu nanti mampu mencari jalan keluar dari masalah yang ia hadapi serta memunculkan ide-ide baru. Baik, berarti sudah kita catatkan ya Bu ya. Kemudian mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Setelah Ibu jawab tadi semua pertanyaan kita dan indikatornya terjawab, selamat melaksanakan proses coachingnya nanti. Mudah-mudahan berjalan lancar dan prosesnya terlaksana dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah Ibu melaksanakan coaching kita akan bertemu kembali ya Bu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Baik Bu, saya izin untuk memanggil teman saya dulu. Baik, silakan Bu Levi, saya duduk mengamati ya Bu. Baik Bu, perkenalkan ini Pak Hen sebagai coach saya hari ini, Pak Hen. Siang Bu. Siang Pak Hen ya. Baik Pak Hen,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lutfi. Pak Hen, bagaimana kabarnya ini? Sehat? Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat, keluarga juga sehat. Cuma ada pikiran yang kurang sehat. Iya, itu mungkin tadi malam Pak Hen nelpon saya gitu kan, katanya mau ada yang diceritakan di siang hari ini. Nah, kira-kira apa itu? Iya, Bu Lutfi. Ada sesuatu yang mengganjal pikiran saya, Bu Lutfi. Tapi kira-kira Bu Lutfi ada waktu bisa mendengar apa Insya Allah. yang sedang saya? Ya, ada waktu sekitar 15 menit menjelang zuhur. Yang apa-apa Pak Hen, silakan. Baik Bu Lutfi. Ini Bu Lutfi, akhir-akhir ini di sekolah saat mengajar saya, bukan saya saja, juga teman-teman guru yang lain di jurusan. Jadi anak-anak saya ini pada saat saya awal mengajar, dia ramai Bu Lutfi. Saya hadirnya hampir semuanya hadir. Kemudian pada saat belajar teori kehidupan, itu awalnya berabsen hadir, kemudian pas saya menerangkan dia minta izin itu. Ada yang izin permisi ke toilet, ada yang lain kemudian kembali gitu. Jadi di pertengahan pelajaran itu anaknya tinggal separuh. Ya. Kemudian di saat akhir jadwal pelajaran mau absen lagi yang kedua, itu anaknya kembali lagi ramai gitu. Jadi anak ini banyak yang bolos di tengah-tengah pelajaran itu. Jadi masalahnya itu anak Pak Hen ya, dalam materi Pak Hen itu di awal pembelajaran pas kita ngambil absen mereka ramai, mereka hadir penuh. Nah pas di pertengahan pembelajaran tiba-tiba kelas menjadi sepi dan di terakhir mereka hadir lagi gitu kan pas di absen yang kedua. Nah kira-kira ini Pak Hen masalahnya kira-kira apa penyebabnya itu? Oh, itu kejadian ini pada saat saya mengajar teori saja. Saja saya mengajar di mata pelajaran saksis tuh dan STMRM. Di saat saya praktek, ngajaran praktek, anaknya ada semua, nggak ada yang bolos-bolos itu, ya kan? Dibagi jobnya itu yang bolos. Tapi sudah saat saya ngajar teori, itu praktek itu dulu ada pengantar teorinya. Bolos di tengah-tengah itu. Jadi kayaknya anak ini kurang suka belajar teori itu. Jadi kesimpulan sementara Pak Hen seperti itu ya, secara teori mereka kurang suka, tapi kalau praktiknya mereka kayaknya berminat seperti itu ya. Iya. Nah jadi intinya perbincangan kita siang hari ini tujuannya itu. Saya ingin anak ini baik itu belajar teori, praktek, tetap full ya, hadir kesadaran penuhnya, hadir di ruang belajar di sekolah, di ruang bengkel ya, workshop untuk mengikuti pelajarannya, tidak sekedar di bidang praktek saja, tapi teorinya juga itu. Jadi ya, saya ingin itu tetap full hadir saat belajar. Jadi tentang apa yang telah Pak Hen paparkan tadi, kehadiran anak ini sepertinya bermasalah pada jalan teori ya, prakteknya mereka full. Pak Hen ini maunya dua-duanya, baik teori maupun prakteknya full. Nah, kalau kita bikin skala prioritasnya Pak Hen kan, kita bikin skala prioritas 1 sampai 10, kira-kira dengan kondisi anak yang seperti ini, dengan cara Pak Hen selama ini untuk mengantisipasinya, kira-kira Pak Hen Kalau untuk anak, saya rasa skala itu paling tinggi 6. Karena anak ini tidak terkoneksi penuh dalam pelajaran teori. Jadi kalau dia bisa ujian nanti di semester, kan teori nggak ada prakteknya di semester. Jadi dia banyak kewalahan itu. Jadi saya rasa kondisi ini memang skalanya 6. rendah sekali ya Pak Hen Iya. kalau untuk tingkat SMK. Iya. Nah Pak Hen dengan keadaan skala 6, Pak Hen harapannya bagaimana? Skalanya berapa? Oh kalau bisa Bu Lutfi itu yang sempurna 10 ya. Tapi kalau nggak dapat 10 ya bisa 9 lah. Dia itu pintar praktek dan juga pintar teorinya. Bisa ditanya teori dia bisa jawab, dan saat praktek dia bisa melakukan pekerjaan. Yang seimbang ya antara Iya. praktik dengan teorinya. Iya. Nah kira-kira nih Pak Hen mau anak ini dengan nilai yang 9 atau 10, kira-kira ada nggak sih hambatan yang akan Pak Hen hadapi atau ada Pak Hen lalui untuk mendapatkan nilai yang tinggi? Oh iya, kalau hambatan boleh ya. Kalau di praktek biasanya kita punya bahan praktek atau job ya, atau beda kerjanya cuma satu untuk anak yang sekian banyak. Jadi kalau bisa hambatannya tuh tambahlah bahan prakteknya. Tapi kalau di teori boleh. Di teori ini
belajar teorinya kan di workshop. Workshopnya nggak ada bangku, nggak ada meja. Itu anak duduk di lantai, duduk berselo, berbahasa Minang ya. Jadi mungkin anak itu hambatannya dia kecapean berselo itu. Jadi kita pun juga bagian fokus ya, dengan materi menarik itu. Jadi itu hambatannya anak itu tidak betah dalam mengikuti materi turing. Iya, yang sebenarnya sih kasus seperti ini juga sering juga sih saya alami Mbak ya, memang agak gimana ya, pas praktiknya mereka tinggi, pas teorinya mereka rendah, seolah-olah mereka kurang berminat gitu kan. Nah cuma saya yakin nih kalau orang sekelas Pak Hen ini pasti sudah punya solusi untuk mengatasinya. Kira-kira nih sejauh ini apa solusi yang Pak Hen berikan? Untuk solusi lebih yang saya pikirkan itu pertama itu saya harus bisa mengkolaborasikan antara kegiatan praktek dan kegiatan teori. Jadi pada saat jam yang bersamaan saya bagi kelompok anak ini. Jadi separuh nanti bagian prakteknya 2 kelompok, kemudian teori 2 kelompok. Nanti di teori kita lakukan semacam presentasi dan membahas tentang materi yang saya jelaskan di teori. Kalau praktek saya membagi jobnya, misalnya kalau di bagian rem ya di bagian rem promo dan juga bagian rem cengkarang itu. Jadi yang pikir saya solusinya itu mengkolaborasikan antara kegiatan praktek dan teori pada saat jam yang bersamaan gitu, seperti diferensial emosional. Baik, berarti di sini solusinya Pak Hen melakukan kolaborasi ya, dan membagi antara yang jam praktik dengan jam teori gitu agar anak-anak ini tidak bosan gitu kan. Bagus Pak Hen, berarti diferensiasinya masuk gitu kan. Terus pembelajaran yang berpihak pada murid pun juga masuk. Bagus, luar biasa sekali Pak Hen. Nah Pak Hen, kira-kira nih kalau ini Pak Hen lakukan gitu kan, maksudnya solusi yang tadi yang 2 tadi, ada nggak Pak Hen itu butuh dukungannya seperti apa gitu yang Bapak harapkan, baik dari pihak sekolahnya maupun dari anak didiknya, dukungan konkretnya seperti apa yang Bapak harapkan? Saya harapkan dukungan itu kalau dari sekolah itu kita harus berkolaborasi dengan tema sejawat. Saya butuh dukungan dari teknisi di jurusan di bengkel. Pada saat saya menjelaskan tentang teori, saya didampingi oleh teknisi yang ada di bengkel itu untuk memperhatikan anak tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Kemudian dibantu oleh tema sejawat dalam memvariasikan materi-materi pelajaran yang tentu tema sejawatnya sama-sama mengajarkan materi yang sama itu. Dengan sokongan dari pihak sekolah, pimpinan sekolah itu saya pengennya tuh bahan praktiknya tuh agak ditambah lebih. Jadi kemudian kalau bisa di bengkel tersebut ada sarana untuk membersihkan lantai itu agar anak-anak nggak enggan duduk di lantai pada saat belajar teori itu. Luar biasa sekali rencana aksi yang ingin Pak Hen lakukan. Yang memang betul sekali Pak Hen, kita namanya guru kita tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh dukungan dari rekan sejawat dengan pimpinan pihak sekolah. Nah kira-kira nih Pak Hen lakukan mulai lakukan rencana aksi ini. Rencananya tapi karena sekarang ini kita udah di penghujung semester ganjil ya, besok sana kita udah mau ujian semester ganjil. Saya akan lakukannya pada saat awal semester genap di bulan Januari. Di saat ini besoknya saya akan merancang kegiatan yang akan saya lakukan, lebih yang merancang kegiatan kolaborasi tersebut antara praktik dengan teori itu, rancang dengan tema sejawat saya itu. Sekali Pak, saya setuju dengan Pak Hen, semakin cepat semakin baik kan. Kalau ditunda takutnya masalah ini makin semakin menjadi-jadi. Oke, saya mendukung. Nah kira-kira Pak Hen, dari perbincangan kita di siang hari ini, kita berbagi di siang hari ini masalah Pak Hen, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, dengan saya berjalan lebih agak tercerahkan lah pikiran saya untuk mencari solusi. Kalau saya pikirkan sendiri tentu tidak sebaik ini. Jadi dengan kita berbincang ini, belum lah rasanya beban saya ini udah berkurang separuh itu. Saya ucapkan terima kasih kepada kita lah bersedia untuk mendampingi saya. Iya, terima kasih juga Pak sudah bersedia
kegiatan bincang-bincang kita ini sudah 15 menit ya, kita akhiri sesi ini. Ada nggak yang Ada lebih. Kadang-kadang di saat ini saya kan udah dapat pencerahan. Ada lagi masalah yang datang. Saya pengen lebih tahu saya lagi gitu. Udah mesti masalah ini. Pak Hen kayak ngomong sama siapa aja? Iya. Insya Allah saya, tapi Pak Hen kasih tahu dulu melalui WA atau ya telepon dulu gitu kan, WA di dulu. Karena di sekolah saya juga ada kesibukan juga, takutnya nanti nggak kebalas atau nggak terbaca. Ya, ya terima kasih Pak Hen, sukses selalu, semangat terus ya. Kita tutup dengan hari ini dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Pak Hen. Semangat Bu Levi. Oke, Bu Levi, tadi saya duduk di sana mengamati proses Bu Levi melaksanakan coaching bersama Pak Henry. Saya mau sedikit tanya ini Bu Levi, menurut Ibu tadi kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan baik atau sudah lancar? Ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah mengamati kami tadi. Alhamdulillah kegiatan coaching saya bersama Pak Hen tadi berjalan lancar dan saya merasa puas sekali dengan hasil tadi. Menurut saya sih luar biasa. Baik. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu setelah tadi mengamati Ibu melaksanakan coaching. Kira-kira boleh ya Bu? Ya boleh, silakan Bu Levi. Oke. Menurut Bu Levi, apa yang Bu Levi dapatkan setelah melaksanakan coaching bersama Pak Hen tadi terkait indikator pencapaian? Ya, baik Bu Levi. Jadi saya menjawabnya dari awal ya. Nah, pada pelaksanaan coaching tadi saya sudah menggunakan alur tirta. Yang pertama dari tujuan tadi bisa kita dengar bersama, Pak Hen sudah menyampaikan apa tujuannya untuk coaching hari ini. Yang kedua, identifikasi masalah dengan pertanyaan berbobot yang saya berikan kepada Pak Hen tadi. Masalahnya bisa saya ketahui dan dia juga bisa yang ketiga dan dia juga bisa mencari jalan keluar dari masalahnya. Yang ketiga itu adalah rencana aksi. Rencana aksinya sudah dikatakan Pak Hen tadi akan melaksanakan sesegera mungkin. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Dengan apa yang disampaikan Pak Hen tadi, beliau sudah bertanggung jawab penuh dengan solusi-solusi yang akan beliau lakukan. Baik, jadi tadi saya amati pelaksanaan coachingnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan atau menggunakan alur tirta. Kemudian sudah terlihat apa yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab yang diharapkan oleh coach Ibu. Baik, Bu Levi, berarti semua sudah berjalan ya, sudah mendengarkan dengan baik dan aktif, juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach, pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan. Kira-kira apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya baik, terima kasih. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kesadaran penuh dari awal sampai akhir. Memang tadi saya sudah ada di sini menemani beliau. Yang kedua adalah sebagai pendengar aktif. Tadi sudah tinggal bersama, saya sudah lakukan itu. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Ibu tadi juga sudah lihat dengan pertanyaan berbobot yang saya berikan, akhirnya Pak Hen ini bisa menghilangkan ide-ide barunya, bisa mencari solusi yang tepat dan permasalahan yang dihadapi. Wah, bagus sekali Bu Levi, tertarik melihat proses coaching tadi. Ibu sudah melaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya apa yang dikembangkan hari ini bisa lebih ditingkatkan lagi alur tirtanya dan semakin sukses ya Bu ya ke depannya. Terima kasih sudah bersedia ngobrol-ngobrol bersama saya hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali dan sharing kembali. Ya, terima kasih Bu Levi. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ki. Apa Selamat kabarnya? siang Pak Hen. Baik. Oh, ini Bu Ki. Saya mendapat kabar Bu Ki
nanti akan melakukan coaching. Iya, iya. Iya. Jadi sebelumnya saya ingin tanyakan tentang proses coaching yang Buki lakukan, boleh Buki? Boleh Pak En. Nah, jadi gini Buki. Jadi nanti pada saat Buki melakukan coaching, hukum dan coaching akan saya amati dan nilai gitu, sesuai dengan rubrik yang ada seperti apakah sudah sesuai dengan Alutista atau belum gitu. Kemudian apakah sudah menunjukkan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, serta jawaban yang disampaikan oleh coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan Bu Kiki sebagai coach. Nah, jangan lupa juga sesuaikan dengan prinsip coaching ya Buki ya, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi coachingnya. Saya belum melakukan observasi, saya akan melakukan Buki. Ada ya Buki ya? Boleh Pak. Oke. Nah, kompetensi apa yang ingin Bu kembangkan nanti dalam proses coaching nanti itu? Nanti dalam proses coaching saya yang pertama sekali yang perlu saya kembangkan adalah mendengarkan, saya hadir dalam keadaan penuh bersama coach saya, kemudian mendengarkan aktif apa permasalahan coach saya, dan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coach saya bisa menemukan tujuan yang akan dicapai. Jadi itu Pak. Jadi Bu Kiki nanti sebagai Bu akan kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach Buki. Nah, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu Kiki kembangkan dalam proses coaching nanti? Saya ingin direncanakan nanti sesuai dengan alur kita itu, saya ingin coach saya dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya agar dia bisa menemukan solusi serta langkah-langkah rencana untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapinya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik itu mendengarkan aktif dan ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Iya, betul. Nah, kira-kira Buki indikator tercapaian ya dari coaching nanti apa yang Ibu diharapkan? Yang akan indikator yang saya harapkan itu bahwa coach saya itu mampu mengembangkan kompetensinya yang untuk menemukan solusi dari masalahnya. Jadi indikator pencapaian yang Buki harapkan nantinya adalah bahwasanya coach Buki bisa mampu mengembangkan solusi ya, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Iya. Baiklah Buki, atas jawaban yang tadi, selamat ya melaksanakan proses coaching nanti. Baik, Dan dengan sebaik-baiknya ya Buki ya. Baik, Pak Hen. Nah, setelah proses coaching selesai kita ngobrol lagi. Baik, terima kasih Pak Hen. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak Hen. Ya, dan silakan saya mau izin nanti observasinya. Sekarang Buki silakan jemput coachingnya. Baik, saya izin Pak Hen menjemput coach saya. Siap. Ayo Bu Mary. Ya Buki. Selamat siang Bu Mary. Selamat siang Bu Iki. Iya. Pak Hen, saya izin melaksanakan Ya, coaching. silakan Bu Buki. Ya, baik. Ya. Iya, silakan Pak Hen. Baik. Bu Mer, apa kabar hari ini? Hari ini melelahkan Bu Iki. Luar biasa melelahkan, tapi tetap berusaha untuk smile, semangat. Senang ya Iya, ketemu Bu kita. Iki. Kemarin saya Ibu Mer telepon minta sepertinya ada yang mau diobrolkan hari ini. Apa yang kira-kira saya ingin mendengarkan apa yang Ibu Mer hadapi hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbicara banyak ya Bu Mer. Kan ya? Iya Bu Iki, banyak hal yang ingin saya tumpahkan dan sampaikan ke Bu Iki sebagai teman
hal itu mungkin saya berharap dengan pertemuan dengan Bu Iki nanti saya dapat mendapat pencerahan ke depannya. Baik. Kita akan laksanakan coaching Bu Mer ya, dengan menggunakan model Tirta, yaitu kita melaksanakan merumuskan tujuannya, mengidentifikasi permasalahannya, membuat rencana, dan kita akan melaksanakan apa yang akan kita laksanakan nanti. Pertama-tama mari kita mulai. Saya ingin mendengarkan apa permasalahan hari ini. Baik Bu Iki, ini Bu Iki, akhir-akhir ini saya merasa kelelahan, kemudian kalang kabut juga ya Bu Iki ya, karena terlalu banyak kegiatan-kegiatan di sekolah, apalagi saya juga mendapatkan tugas tambahan yang luar biasa selain sebagai pembina OSIS, saya juga wali kelas, kemudian juga sebagai manajer pengelolaan di minimarket sekolah, sehingga saya susah membagi waktu gitu Bu Iki, susah membagi waktu mana yang harus saya kerjakan duluan, sementara di akhir-akhir, apalagi di akhir tahun Bu Iki, kita dikejar oleh laporan-laporan gitu ya, kemudian penilaian, jadi tambah juga lagi Bu Iki, kita sekarang ini juga saya ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak gitu. Nah, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif lagi Bu Iki gitu. Baik Wiki, saya sering kesulitan Wiki dalam menyelesaikan tugas-tugas yang tugas itu ditentukan waktunya gitu. Deadline-nya 2 hari lagi, deadline-nya 1 hari lagi gitu kan. Sehingga saya kelimpungan sendiri, nggak tahu mau mengerjakan yang mana gitu di waktu yang bersamaan gitu Wiki. Berarti kita setelah berarti sudah identifikasi permasalahan yang dihadapi ya. Kira-kira apa yang bisa Bu Meri lakukan untuk menyelesaikan masalah yang ini dihadapi hari ini? Apa yang dilakukan untuk menghadapi masalah itu? Kira-kira apa yang direncanakan secara Oh, ini bikin kalau untuk rencana aksinya secara konkretnya, saya berencana pertama itu membuat atau menyusun jadwal yang lebih terstruktur lagi. Kemudian saya mungkin lebih memprioritaskan tugas-tugas yang berdasarkan tingkat urgensinya atau kepentingannya, mana yang lebih dekat waktu deadline penyelesaiannya, mungkin itu yang harus saya lakukan terlebih dahulu gitu. Itu mungkin Bu Iki yang bisa saya melakukan untuk di awal ini. Baik, berarti Bu Meri sudah merencanakan opsi ya, dengan jelas ya, sudah memprioritaskan mana yang menurut Bu Meri itu paling utama dan paling prioritas. Bagus Bu Meri, berarti Bu Meri sudah tahu apa yang akan Bu Meri lakukan dan bagaimana Bu Meri bisa menjaga dan melakukan komitmen yang dibuat sendiri terhadap rencana aksi ini. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu diri dalam melaksanakan atau menjaga komitmen dalam tadi rencana aksi tadi. Jadi untuk menyusun atau membuat jadwal tadi atau memprioritaskan pekerjaan-pekerjaan yang lebih utama dan mengutamakan tugas yang deadline tadi ya Bu Iki ya, mungkin saya akan membuat reminder atau pengingat untuk saya, mungkin berupa alarm atau kalender digital untuk mengingatkan saya bahwa ini harus dikerjakan lebih awal karena ini waktunya lebih deadline. Kemudian saya juga mengajak rekan kerja saya atau teman sejawat untuk mendukung rencana saya ini dan membantu saya dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Itu mungkin yang bisa saya lakukan. Berarti Bu Meri yang terakhir ini
saya akan memantau perkembangan diri saya dulu secara berkala, dan juga nanti saya akan meminta bantuan atau umpan balik dengan rekan kerja saya yang membantu tadi mengingatkan mungkin atau membantu saya dalam bekerja. Kemudian saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika itu diperlukan untuk supaya saya tidak kesulitan lagi menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan waktu yang cepat gitu. Bagus Bu Mary, berarti Bu Mary sudah memperoleh cara meningkatkan kemampuan dan mengelola waktu dalam menghadapi permasalahan menjadi lebih efektif. Semoga dengan perbincangan kita ini Bu Mary lebih fresh, lebih bisa fokus untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian tetap komitmen ya Bu ya untuk melaksanakan rencana tadi yang sudah Ibu jabarkan tadi yang sebanyak itu. Memprioritaskan apa yang pekerjaan Bu Mary lebih penting, kemudian apa yang menurut Bu Mary bisa lebih efisien dalam pelaksanaan. Jadi Bu Mary lebih ringan dalam menghadapi permasalahan. Ya begitu kira-kira. Jadi kira-kira Bu Mary sudah lebih tenang dalam menghadapi permasalahan ini, Bu Mary? Untuk saat ini saya sudah lega sekali Bu Iki, karena dengan bertemu dengan Bu Iki tadi saya sudah mendapatkan solusi untuk diri saya sendiri bahwa saya akan lebih memprioritaskan pekerjaan-pekerjaan yang betul-betul deadline, kemudian membawa rekan kerja saya untuk membantu meringankan pekerjaan tersebut. Kemudian saya juga selalu minta waktu nanti Bu Iki jika kedepannya saya terkendala juga atau ada permasalahan-permasalahan yang mungkin saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, saya minta Bu Iki ikut membantu meringankan apa yang saya rasakan sehingga saya tidak kelimpungan sendiri atau tidak kurang fokus untuk penyelesaian pekerjaan kedepannya Bu Iki. Baik Bu Mary, pintu kantor saya terbuka untuk Bu Mary. Kita bercerita, berbagi apapun permasalahan yang bisa kita bincangkan. Yang penting Bu Mary paham tujuan kita berbincang kembali atau melakukan perbincangan ini untuk menemukan solusi yang terbaik untuk Bu Mary sendiri. Saya kira kita sudah lama bercerita ya Bu Mary ya. Nanti mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan-tujuan kita. Terima kasih Bu Mary, sampai ketemu kembali. Mudah-mudahan nanti kalau ada apa nanti silahkan hubungi saya kembali, mulai boleh via telepon, via WA, nanti kita rencanakan untuk yang selanjutnya. Begitu ya Bu Mary ya. Ya, makasih Bu Iki atas waktunya Bu Iki. Semoga kedepannya kita tetap bisa bertemu dan untuk memecahkan masalah-masalah. Baik, Ya. terima kasih Bu Mary, selamat siang. Selamat siang Bu Iki. Ya. Mati. Wah, di mana tadi itu Di mana matinya? mati? Baru. tuh. Lanjut dia jalan. Nah, kemarin ya. Mari lah Bocen. Bagaimana Bu Ki? Proses Sudah nyawa cendek, mari. berjalan lancar. Berjalan dengan lancar. Pak Hen, Berarti tinggal si eteran lagi. Wahnya lah saro badu boleh. Sampai bahari yang kedua. Bagaimana Bu Ki dengan proses tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar? alhamdulillah Pak Hen berjalan baik dan berjalan lancar bersama Bu Mary tadi Pak Hen. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi, saat Bu Ki melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan lagi. Boleh ya Bu Ki, ya? Boleh Pak Hen, silakan Pak Hen. Ini apa saja yang sudah Ibu Ki dapatkan dari proses coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian? Tadi saat proses coaching saya sudah melaksanakan atau menggunakan alur tirta bersama coach saya. Sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi, kemudian merencanakan aksi, dan kemudian mencari solusi. Coach saya sudah bisa mencari solusi dalam permasalahan lain.
Jadi Ibu Buki sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan Insya alur Allah, Pak tinta. Hen. Iya. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching tadi, Ibu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Itu, jadi Buki telah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur tinta. Sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi masalah coachingnya, dan Ibu sudah mengarahkan coachingnya untuk melakukan reaksi atau rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachingnya dalam menyelesaikan masalahnya dengan baik. Tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu Wati sangat fokus dalam kegiatan coaching ini, ya, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi present atau kehadiran penuh, ya. Mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya pada coachingnya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, kira-kira apa yang lagi yang ingin Ibu dikembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Yang pertama Pak Hen, saya ingin lebih menekankan lagi dalam pelaksanaan alur tirta yang belum sehingga alur tirta itu betul-betul bisa saya laksanakan dengan baik bersama coach saya. Dan hasilnya lebih baik lagi nanti Pak Hen. Baik Buki, jadi Buki luar biasa sekali ya. Buki masih ingin belajar lagi lebih dalam lagi tentang alur tirta ya, agar proses coaching Buki berikutnya akan berjalan dengan lebih baik lagi. Baiklah Buki, menurut saya Buki ini sangat luar biasa sekali ya. Sudah Buki berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Buki semakin sukses ke depannya dalam melaksanakan coaching. Terima kasih Buki ya sudah berkenan ngobrol dengan saya dan sharing dengan saya itu. Terima kasih Pak Hen, semoga kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Iki. Gimana siang, kabarnya? Mary. Gimana kabarnya siang ini? Baik Bu Mary, tapi sedikit bad mood Bu Mary. Iya, semalam Bu Iki chat saya sepertinya ada sesuatu yang ingin diceritakan siang ini. Iya, Bu Mary. Ada apa kira-kira yang mau diceritakan Ini, atau Bu berbagi Mary. dengan saya Bu Iki? Kemarin kan sebentar lagi kan kita ujian Bu Iya, Mary hari iya. Senin. Cuman saya nih dapat tugas nih Bu Mary membagikan nomor ujian. Tetapi Bu Mary untuk membagikan nomor ujian ini banyak persyaratan yang harus dilengkapi oleh siswa Bu Mary. Nah, mulai dari komitenya, mulai dari rambutnya, semua atributnya, kemudian persyaratan denda sholatnya, segala macam nih Bu Mary. 11 kelas loh Bu Mary. Baik Bu Iki, berarti hari ini kita akan melakukan sesi coaching dengan menggunakan model tirta. Nah, pertama-tama mari kita tetapkan dulu apa tujuan dari permasalahan coaching kita hari ini. Kemudian apa yang ingin Bu Iki capai dari sesi coaching kita hari ini? Itu loh Bu Mary, yang tujuan saya sebenarnya Bu Mary ingin mencari bagaimana nih cara efektifnya untuk bisa melakukan semua hal ini dengan waktu yang tepat, kemudian tindakan yang tepat, kemudian cara yang tepat Bu Mary, karena kita berhadapan dengan banyak anak, kemudian bermacam-macam anak, kemudian banyak yang harus dilengkapi oleh anak sebelum bisa mendapatkan kartu ujian yang Bu Mary. Baik Bu Iki, berarti tujuannya sudah jelas oleh Bu Iki bahwa Bu Iki ingin anak-anak ini bisa ikut ujian ya, kemudian mereka menyelesaikan persoalan keuangan mereka, kemudian juga mematuhi tata tertib persyaratan untuk mengikuti ujian. Nah, berarti ini tujuannya Bu Iki untuk proses kita coaching sekarang ini. Nah, mari kita identifikasi Bu Iki hal-hal yang nyata terkait dengan permasalahan yang Bu Iki hadapi ini. Apa saja hambatan atau kendala yang Bu Iki hadapi dalam persoalan yang Bu Iki hadapi? Iya Bu Mary, yang pertama masalah yang saya hadapi itu yang jelas 90% anak ini belum menyelesaikan kewajibannya membayar komite. Kemudian ini rambut anak-anak ini sangat panjang Bu Mary, jadi butuh ekstra juga kayaknya mau menertibkan ukuran rambut, walaupun mereka itu sudah tahu
peraturan dan tata tertib tetap juga, karena banyak anak-anak yang baru pulang PKL Bu Mary. Jadi anak-anak yang pulang PKL ini karena mereka di lapangan rambutnya aduhai begitu Bu Mary. Kemudian ini denda sholat lagi Bu Mary. Anak-anak ini banyak yang tidak melaksanakan sholat zuhur dan sholat Jumat di area kita atau di sekolah kita. Jadi mereka harus menyelesaikan juga Bu Mary. Itu permasalahan intinya Bu Mary. Sehingga saya setelah selesai yang ketiga-tiganya ini baru bisa memberikan nomor ujian dan mereka bisa mengikuti ujian. Jadi dalam hati saya itu Bu Mary berat sedikit Bu Mary. Saya mau kasih tetapi anak belum menyelesaikan. Saya tidak kasih, nanti anaknya tidak ujian. Ya. Itu yang saya sedikit beban pikiran buat saya Bu Mary. Di hati saya ingin anak ini bisa ujian, kemudian tetap juga dia harus mengikuti peraturan dan tata tertib di sekolah. Oke. Jadi setelah Bu Iki mengidentifikasi hambatan atau permasalahan yang terjadi, bagaimana rencana aksi Bu Iki dengan permasalahan ini? Tadi katanya 90% belum melakukan pembayaran, kemudian ada siswa yang didenda yang tidak mengerjakan ibadah sholat, kemudian ada juga yang pulang PKL rambutnya panjang gitu ya, itu kondisi yang kita hadapi di SMK ya Bu Iki ya. Nah kira-kira setelah diidentifikasi tadi hambatan kita ini, apa rencana aksi selanjutnya yang bisa Bu Iki lakukan untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama mungkin saya berkoordinasi dengan semua pimpinan di sekolah kita agar memberikan solusi bagaimana jika anak ini tidak menyelesaikan kewajiban komite, sumbangan komitenya, apa yang mereka harus lakukan. Saya sudah berkoordinasi Bu Mary kepada bagian kesiswaan bahwa pihak sekolah memberikan keringanan dengan cara membawa orang tuanya masing-masing menemui komite sekolah kita. Jadi nanti setelah mereka menemui komite. Baik Bu Iki, setelah Bu Iki mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan rencana aksi yang dapat Bu Iki lakukan untuk mengatasi masalah Bu Iki masalah yang sedang Bu Iki hadapi ya. Nah, apa rencana aksi konkret yang dapat Bu Iki lakukan untuk meningkatkan atau mencari solusi dari persoalan-persoalan yang tadi ada 90% siswa belum melakukan pembayaran. Oke Bu Iki, setelah mengidentifikasi hambatan tadi, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu Iki lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bu Iki hadapi. Nah, rencana aksi konkret yang bagaimana yang dapat Bu Iki lakukan untuk mengatasi persoalan tadi? Baik Bu Mary, jadi untuk masalah ini saya sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah melalui waka kesiswaan, waka sarana, waka kurikulum bagaimana menyelesaikan masalah ini. Nah, kesiswaan atau sekolah memberikan solusi bagi siswa yang belum melunasi atau belum membayar atau belum melakukan pembayaran, maka diberikan kesempatan untuk menemui komite sekolah. Jadi apa rekomendasi dari komite sekolah nanti akan kami laksanakan. Jika rekomendasi komite sekolah menyatakan bahwa mereka diberikan kesempatan untuk ujian, maka kami akan memberikan nomor ujiannya. Jika harus membawa orang tua, maka mereka akan harus membawa orang tuanya baru bisa menemui atau diberikan nomor ujiannya, begitu Bu Mary. Nah, bagi anak kami yang rambutnya panjang, kami sediakan mesin pangkas. Jika mau dipangkas di sekolah, maka akan kami bantu memangkas. Tapi jika ada anak-anak yang tidak ingin dipangkaskan, karena kami memangkasnya tentu dengan standar kami sampai 1, 0 gitu kan. Jadi kalau dia tidak mau dipangkas, boleh pangkas di luar dengan sesuai ketentuan sekolah. Bagi anak-anak yang mendapat denda, jika keterangannya itu misalnya ketidakhadirannya itu ada keterangan baik dia sakit, izin atau melakukan tugas sekolah sehingga tidak melaksanakan sholat di sekolah, itu akan diberi dispensasi. Tetapi bagi yang tidak ada keterangannya sama sekali, memang wajib harus membayar denda. Oke. Bagus sekali rencana aksi yang cukup jelas yang nanti bisa dijalankan. Nah,
sekarang bagaimana menurut Bu Iki agar bisa menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Bu Iki dalam menjaga komitmen tersebut? Untuk melaksanakan komitmen ini, yang pertama sekali kami akan menggandeng komite sekolah, kemudian bekerja sama dengan seluruh panitia di sekolah, kemudian melaksanakan apa yang sudah direncanakan, baik ya soal ketidakhadiran, soal denda, bahkan soal rampungnya jam gitu. Oke, berarti untuk komitmen Bu Iki sudah dapatkan ya. Nah, yang terakhir nih Bu Iki, bagaimana Bu Iki akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang sudah Bu Iki buat tadi? Kemudian siapa saja yang dapat membantu agar Bu Iki dapat menindaklanjuti rencana aksi tersebut? Kalau yang bertanggung jawab pasti saya bertanggung jawab kepada sekolah melalui kepada panitia pelaksanaan ujian dan ke pihak sekolah sendiri. Kami akan melaksanakan tugas kami dengan baik sesuai dengan tupoksi yang sudah diberikan, itu merupakan tanggung jawab kami. Kemudian yang membantu kami itu sangat banyak. Yang pertama sekali dari pihak komite, kemudian pihak sekolahnya, kemudian rekan sejawat kami yang membantu pelaksanaan di lapangan. Jadi nanti mencek rambut anak, mencek denda anak, mencek pembayaran anak apakah sudah selesai begitu. Oh, bagus Bu Iki. Berarti Bu Iki sudah memperoleh cara bagaimana mengatasi anak yang belum membayar, kemudian siswa yang tadi yang tidak sholat tepat waktu atau melaksanakan sholat berjamaah, kemudian termasuk kepada siswa yang berambut panjang, diantaranya jadi kolaborasi dengan pihak sekolah atau pihak siswaan, kemudian juga melibatkan komite sekolah, termasuk juga orang tua, menghadirkan orang tua untuk supaya siswa kita ini dapat mengikuti ujian sebagaimana mestinya. Baik Bu Iki, tadi semoga dengan pendekatan tirta dari Bu Iki tadi mampu menetapkan dan memberikan jalan kegiatan, melancarkan kegiatan-kegiatan persiapan ujian yang dihadapi oleh anak-anak kita. Nah, akhir kata, semoga dengan pertemuan singkat ini bermanfaat bagi kita. Kemudian saya berharap kita bertemu kembali untuk berbagi cerita kembali. Jika itu Bu Iki berkenan bertemu dengan saya kembali. Iya Bu Mary, nanti jika saya seperti biasa, jika ada permasalahan pasti nanti ngobrol ke Bu Mary supaya menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi, yang saya hadapi khususnya Bu Mary. Terima kasih Bu Mary sudah mendengarkan apa permasalahan saya hari ini. Setelah bertemu dengan Bu Mary, saya sedikit sudah lebih bagaimana perasaannya sekarang ini? lebih lapang dan lebih fokus untuk melaksanakan aksi nanti. Terima kasih juga Bu Iki sudah hadir di sini. Kita sama-sama dapat pencerahan dari kegiatan kita ini. Selamat bertemu kembali di lain Baik, waktu. Bu Mary. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bu Mary. Demikianlah praktek coaching pada supervisi akademik demonstrasi kontekstual. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.